Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu menangis hingga dada terasa sesak, pikiran terasa penuh, dan hati seperti tidak lagi mampu menahan apapun? Lalu kamu bertanya dalam hati, ya Allah, kenapa harus aku? Kenapa semua ini terjadi? Kenapa rasanya begitu berat? Inilah huk kehidupan yang Allah berikan kepadamu, sebuah momen yang terlihat menyakitkan, namun sebenarnya menyimpan rahasia kasih sayang dan rencana besar yang belum sanggup kamu pahami saat ini. Air mata yang mengalir itu bukan sekadar tanda kelemahan ataupun kekalahan, tapi seringkali justru menjadi pintu pertama menuju penguatan, pembersihan jiwa, dan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Air mata adalah bahasa hati yang tidak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada rasa perih yang tak terucap, luka yang tidak mampu kamu jelaskan, dan kekecewaan yang bahkan sulit kamu pahami. Namun, satu hal yang pasti, Allah memahami semuanya, bahkan sebelum kamu mengadu, bahkan sebelum bibirmu menyebut namanya. Tangisanmu diketahui oleh Allah, getar hatimu didengar oleh Allah, dan guncangan jiwamu pun berada dalam pengawasan penuh kasih-Nya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sial-sial di hadapannya. Seringkali manusia mengira bahwa saat air mata turun, itu adalah tanda bahwa hidup sedang hancur. Padahal bisa jadi justru saat itulah Allah sedang membangunmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lembut hatinya, lebih dewasa imannya, dan lebih bijaksana memaknai hidup. Saat hati dipatahkan, sebenarnya Allah sedang menciptakan ruang baru untuk hal-hal yang lebih baik. Saat sesuatu diambil, mungkin Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu sadari. Ada doa tertentu yang tidak akan pernah lahir dari hati yang tenang dan bahagia. Ada kedekatan dengan Allah yang tidak akan pernah tumbuh dari jiwa yang selalu nyaman. Maka kadang Allah mengizinkanmu menangis agar kamu kembali mencarinya, agar kamu kembali sujud lebih lama, agar kamu kembali menyebut namanya dengan penuh harap. Karena di saat manusia tidak lagi menjadi tempatmu bersandar, di saat dunia tidak lagi terasa ramah, hanya Allah yang benar-benar mampu menenangkanmu. Air mata juga menjadi bukti bahwa hatimu masih hidup. Hati yang hidup adalah hati yang bisa merasakan, hati yang masih peka, hati yang tidak membatu. Allah tidak sedang menghukummu dengan tangisan. Dia sedang membersihkanmu, melembutkanmu, serta mengajarkanmu untuk tidak terlalu bergantung kepada apapun selain Dia. Bahkan jika kamu tidak mengerti alasannya sekarang, suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata inilah jalan terbaik yang Allah pilihkan untukku. Jadi jika hari ini kamu menangis, jangan hanya melihat rasa sakitnya. Lihatlah kasih sayang Allah di baliknya. Lihatlah pelajaran yang sedang disiapkan. Lihatlah kekuatan yang sedang dibangun. Sebab air mata yang kamu anggap sebagai tanda kehancuran bisa jadi adalah awal dari kebangkitan yang jauh lebih indah. Kadang ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa berat, seolah dunia tidak lagi berpihak, dan setiap langkah terasa penuh beban. Di saat seperti itu, air mata seringkali menjadi teman paling setia. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan. Tidak ada yang sepenuhnya mengerti perih yang kamu simpan. Dan tidak semua orang mampu menjadi tempat bersandar. Namun justru dalam keadaan itulah ada rahasia besar dari Allah yang seringkali tidak disadari. Air mata itu adalah caranya memanggilmu pulang, mengembalikanmu kepadanya, dan menuntun hatimu agar kembali melekat pada sumber kekuatan yang sesungguhnya. Ada hati yang selama ini terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu asik dengan rencana, keinginan, dan ambisi. Ada jiwa yang selama ini merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa berdiri sendiri, tanpa banyak berdoa, tanpa terlalu dekat dengan Allah. Maka ketika hidup tiba-tiba terasa berat, ketika sesuatu diambil,
ketika harapan runtuh, ketika kepercayaan dikhianati, atau ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Itulah saatnya Allah menyadarkanmu bahwa tidak ada tempat bergantung yang benar-benar kokoh selain Dia. Tangisan yang lahir bukan sekadar rasa sakit, melainkan panggilan lembut agar kamu kembali mengangkat tangan, kembali menundukkan hati, dan kembali sujud dengan penuh harap. Air mata seringkali mematahkan kesombongan tanpa kamu sadari. Ia membuatmu sadar bahwa kamu hanyalah manusia yang lemah, yang tidak bisa mengatur segalanya, yang tidak mampu memastikan hasil apapun. Saat kamu menangis, kamu belajar bahwa hidup bukan selalu tentang kuat, menahan segalanya sendirian, tapi tentang menyerahkan diri kepada Allah dan percaya bahwa apapun yang terjadi bukan tanpa makna. Air mata menjadi penghubung antara hatimu yang lelah dan kasih sayang Allah yang tidak pernah padam. Banyak orang yang justru menemukan kedekatan terbesar dengan Allah di saat paling hancur dalam hidupnya. Dari luka lahir doa yang lebih tulus. Dari kegagalan lahir ketundukan yang lebih dalam. Dari kehilangan lahir pemahaman bahwa apapun yang kita genggam sebenarnya milik Allah dan bisa diambil kapan saja. Di saat kamu menangis dalam kesendirian, mungkin tanpa suara, tanpa keluhan di depan manusia, tetapi diam-diam hatimu memanggil nama Allah. Saat itulah kamu sebenarnya sedang berada dalam posisi paling dekat dengan rahmat-Nya. Allah tidak pernah meninggalkanmu, meskipun kamu merasa sendirian. Dia tidak pernah jauh, meskipun kamu merasa jauh dari segalanya. Air mata itu bukan bentuk hukuman, tetapi bentuk perhatian. Ia adalah tanda bahwa Allah masih peduli, Allah masih mengarahkanmu, dan Allah masih ingin hatimu kembali lembut. Sebab hati yang keras tidak bisa disembuhkan dengan tawa dan kenyamanan, tetapi seringkali justru sembuh melalui rasa sakit dan tangisan. Maka jika air mata itu hadir lagi, jangan hanya melihatnya sebagai beban, lihatlah sebagai jalan. Jalan untuk kembali mendekat, jalan untuk memperbaiki diri, jalan untuk memperkuat iman. Sebab di balik rasa perih itu, ada cinta Allah yang sedang bekerja. Dan ketika kamu kembali kepadanya dengan hati yang luluh, kamu akan menyadari bahwa air mata yang dulu kamu benci ternyata adalah nikmat yang menyelamatkanmu. Ada rahasia besar yang sering tidak kita sadari ketika air mata jatuh tanpa kita inginkan. Banyak orang mengira bahwa tangisan hanya tanda kesedihan, kegagalan, atau kelemahan. Namun dalam pandangan Allah, air mata tertentu justru memiliki kedudukan yang mulia. Sebab tidak semua air mata itu sia-sia. Ada air mata yang Allah jadikan sebagai penghapus dosa, sebagai penyuci hati, dan sebagai sebab datangnya ampunan. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak selalu memberinya hidup yang mulus dan selalu sesuai harapan. Terkadang Dia memberikan luka yang halus, rasa sakit yang lembut, dan tangisan yang seolah melemahkan, padahal sebenarnya sedang membersihkan. Kita adalah manusia yang penuh salah. Ada begitu banyak dosa kecil yang tidak terasa. Ada kelalaian yang tidak kita sadari. Ada kebiasaan buruk yang kita anggap sepele, tetapi menumpuk di hati. Ada kesalahan yang kita anggap biasa, padahal perlahan mengotori jiwa. Andai Allah membiarkan semuanya begitu saja, mungkin hati kita akan mengeras, iman kita perlahan pudar, dan jiwa kita semakin jauh tanpa pernah sadar. Maka Allah menurunkan cobaan, kesedihan, dan ujian. Lalu dari sanalah air mata keluar. Tangisan itu menggetarkan hati, membuat kita kembali teringat bahwa kita ini hamba, bahwa kita pernah lalai, pernah salah, dan sangat membutuhkan ampunan-Nya. Kadang Allah tidak menghukum dosa dengan petir atau azab yang besar, tetapi dengan perasaan gelisah, kecewa, kehilangan, rasa sakit, dan air mata. Ini bukan bentuk kebencian, justru
bentuk kasih sayang. Sebab dengan cara itu, Allah membangunkan jiwa yang selama ini tertidur. Dengan cara itu, Allah mengajak kita kembali memohon ampun. Dengan cara itu pula, Allah melembutkan hati kita agar tidak membeku dan mati. Air mata itu seringkali menjadi tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu, masih ingin memperbaiki hidupmu, dan masih memberi kesempatan untuk kembali lebih baik dari sebelumnya. Tangisan yang keluar di hadapan manusia mungkin terlihat memalukan bagi sebagian orang. Namun tangisan yang keluar di hadapan Allah dalam sujud yang panjang, dalam doa yang penuh pengakuan, dalam hati yang benar-benar menyerah, itu adalah kemuliaan dalam setiap basahnya pipi, karena takut kepada Allah, karena merasa bersalah, karena menyesali dosa. Disitulah ada pahala yang Allah siapkan. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa mata yang menangis karena Allah tidak akan tersentuh api neraka. Itu menunjukkan betapa mulianya air mata yang lahir dari kesadaran akan dosa dan ketundukan padanya. Mungkin kamu pernah menangis tanpa tahu sebabnya. Mungkin kamu pernah merasa hancur tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi itu bukan sekadar kesedihan biasa, tetapi cara Allah membersihkan sesuatu di dalam dirimu. Ada bagian hati yang perlu dilembutkan, ada dosa yang perlu disadarkan, ada iman yang perlu dibangunkan kembali. Dan Allah memilih air mata sebagai jalannya. Sebab air mata mampu menyapu sisa-sisa kesombongan, membasuh noda keangkuhan, dan menjatuhkan tembok ketegaran palsu yang selama ini kamu banggakan. Jadi, jika kamu pernah atau sedang melewati masa penuh tangis, jangan langsung menyimpulkannya sebagai keburukan. Bisa jadi itulah bentuk kebaikan yang sedang Allah turunkan. Bisa jadi itulah cara Allah mempersiapkanmu untuk menjadi lebih suci, lebih kuat, dan lebih dekat dengannya. Sebab setiap tetes air mata yang jatuh karena ujian, rasa sakit, atau penyesalan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Di baliknya ada ampunan, ada rahmat, dan ada pembersihan jiwa yang kelak akan membuatmu bersyukur pernah diuji dengan air mata. Tidak semua pelajaran hidup bisa dipahami lewat kata-kata, nasihat, atau pengalaman orang lain. Ada pelajaran yang hanya bisa dipahami lewat rasa sakit yang kamu alami sendiri, lewat perih yang kamu tanggung, dan lewat air mata yang pernah kamu teteskan. Air mata tidak hanya bicara tentang luka, tetapi juga tentang perubahan dalam dirimu. Saat kamu pernah berada di posisi terluka, kamu akan lebih berhati-hati agar tidak melukai. Saat kamu pernah merasa tak dianggap, kamu akan belajar untuk lebih menghargai. Dan saat kamu pernah merasa sendirian, kamu akan belajar untuk tidak meninggalkan orang lain dalam kesepiannya. Kesedihan yang Allah titipkan ternyata seringkali mengajarkanmu untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Ketika dulu kamu belum pernah merasakan sakit, mungkin kamu mudah menilai, mudah berkomentar, bahkan mudah meremehkan. Namun setelah kamu merasakan betapa beratnya menahan luka dalam hati, betapa sulitnya tersenyum saat dunia terasa gelap, dan betapa pedihnya berjalan sambil berpura-pura kuat, kamu akhirnya memahami bahwa hidup tidak sesederhana yang terlihat. Air mata itu mengubah caramu melihat manusia. Kamu menjadi lebih lembut, lebih memahami, dan lebih manusiawi dalam menilai kehidupan. Allah tidak ingin hatimu keras. Dia tidak ingin kamu menjadi manusia yang dingin, sombong, atau merasa paling benar. Maka Dia izinkan beberapa hal menyentuh hatimu dengan cara yang menyakitkan. Karena hanya melalui rasa sakit, hati seringkali belajar untuk merendah. Hanya melalui luka, jiwa belajar untuk tidak menyombongkan diri. Dan hanya melalui tangisan, manusia belajar menghargai makna ketenangan. Air mata menjadikanmu bukan hanya kuat, tetapi juga lembut. Bukan hanya sabar,
tetapi juga penuh kasih. Dan ini adalah salah satu nikmat Allah yang tersembunyi, yang baru kamu sadari setelah melewatinya. Dengan pernah merasa terluka, kamu akan lebih berhati-hati menggunakan kata. Kamu akan lebih menjaga sikap. Kamu tidak lagi mudah menyakiti orang lain, karena kamu tahu rasanya. Kamu tidak terburu-buru menilai orang yang sedang terpuruk, karena kamu tahu tidak semua luka terlihat. Kamu belajar bahwa ada orang yang tertawa, tetapi hatinya menangis. Ada orang yang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang menahan kehancuran. Pelajaran semacam ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari dari buku, dan tidak bisa dimengerti hanya dengan teori. Ia hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menangis dalam diam. Air mata juga membuatmu sadar bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Tidak ada hidup yang sempurna. Tidak ada jiwa yang benar-benar kuat tanpa pernah jatuh. Dari sinilah lahir rasa empati, kemampuan merasakan sebelum menghakimi, memahami sebelum menyimpulkan. Inilah salah satu rahasia Allah. Di balik tangisanmu, Dia sedang membentukmu menjadi manusia yang lebih matang, lebih bijak, dan lebih memiliki hati yang hidup. Maka jangan membenci masa ketika kamu pernah menangis. Jangan menganggapnya sebagai babak paling memalukan dalam hidupmu. Justru mungkin itu adalah fase paling berharga, karena di sanalah hatimu dibentuk ulang oleh Allah. Di sanalah dirimu diperhalus. Di sanalah jiwamu dimanusiakan kembali. Dan suatu hari nanti, saat kamu melihat seseorang menangis, kamu akan mampu berkata, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hati aku mengerti. Seringkali kita menangis karena sesuatu yang hilang, karena harapan yang tidak menjadi nyata, karena cinta yang tidak terbalas, karena rencana yang gagal, atau karena sesuatu yang kita perjuangkan sepenuh hati, ternyata tidak Allah izinkan untuk kita miliki. Saat itu terjadi, kita merasa dunia seolah runtuh. Kita merasa hidup tidak adil. Kita bertanya dalam hati, kenapa harus aku? Kenapa Allah mengambil sesuatu yang begitu aku inginkan? Padahal di balik semua itu, ada rahasia besar yang sedang Allah siapkan. Bahwa air mata yang kamu tumpahkan hari ini bisa jadi adalah jalan yang membawamu menuju takdir yang jauh lebih baik dari apa yang kamu bayangkan. Kadang manusia terlalu mencintai sesuatu yang tidak baik untuknya, terlalu berharap pada sesuatu yang tidak akan membahagiakannya, terlalu menggenggam sesuatu yang sebenarnya akan menyakitinya di masa depan. Tetapi karena kita hanya melihat dari sisi depan, kita merasa itulah yang terbaik. Kita tidak bisa melihat apa yang Allah lihat. Kita tidak mengetahui apa yang Allah tahu. Maka Allah mengambilnya meski kamu mencintainya. Allah memutuskan meski kamu masih ingin bertahan. Allah menjauhkan meski kamu merasa itu adalah hal yang paling kamu butuhkan. Dan saat itu terjadi, yang biasanya keluar adalah air mata. Namun di balik rasa sakit itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Tidak ada yang Allah ambil kecuali Dia akan menggantinya dengan yang lebih indah, entah di dunia ataupun di akhirat. Tidak ada. Namun di balik rasa sakit itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Tidak ada yang Allah ambil kecuali Dia akan menggantinya dengan yang lebih indah, entah di dunia ataupun di akhirat. Tidak ada yang Allah patahkan kecuali Dia ingin membangunkanmu dari sesuatu yang salah. Tidak ada yang Allah biarkan pergi kecuali Dia ingin menghadirkan sesuatu yang lebih tepat. Tapi proses menuju sesuatu yang lebih baik ini seringkali harus melewati tangisan, luka, kebingungan, dan rasa tidak mengerti. Karena tanpa rasa sakit itu, mungkin kamu tidak akan bergerak. Tanpa kehilangan itu, mungkin kamu akan tetap berada di jalan yang salah. Tanpa kegagalan itu, mungkin kamu akan tetap merasa semuanya baik-baik saja. Padahal tidak. Air mata terkadang adalah jembatan takdir. Ia membawa seseorang dari satu fase hidup ke fase yang lebih dewasa. Dari keterikatan pada manusia
menuju ketergantungan kepada Allah. Dari angan yang sempit menuju rencana Allah yang jauh lebih luas. Banyak orang yang baru menemukan hidup terbaiknya setelah hancur terlebih dahulu. Banyak yang baru menemukan jati dirinya setelah melewati masa paling gelap. Banyak yang baru bertemu takdir terbaiknya setelah kehilangan sesuatu yang dulu begitu ia perjuangkan. Maka jangan pernah mengira bahwa apa yang hilang darimu adalah akhir dari segalanya. Bisa jadi justru itulah awal dari segalanya. Jika hari ini kamu menangis karena sesuatu yang pergi, percayalah bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilihkan jalan hidupmu. Jika kamu merasa jatuh, mungkin kamu sedang diarahkan ke jalan yang benar. Jika kamu merasa dipaksa melepaskan, mungkin tanganmu sedang dikosongkan agar bisa menerima sesuatu yang lebih layak. Tangisanmu hari ini bukan pertanda hidupmu rusak. Itu hanyalah bagian dari proses Allah membawamu menuju takdir yang telah Ia siapkan, takdir yang mungkin belum kamu mengerti sekarang, tetapi suatu hari nanti akan kamu syukuri sepenuh hati.